Pernah nggak sih lo ngerasain sebuah kondisi kayak orang di layar ini? Dia udah nguap, jalan ke kasur, udah siap-siap mau tidur gitu kan? Dia matiin lampu, rapiin bantal, narik selimut, dan merem. Tahu-tahu pikirannya malah jadi overthinking gitu. Jadi tiba-tiba kemana-mana. Entah kepikiran pas pagi tadi meeting di Zoom gitu kan? Salah ngomong. Kepikiran mungkin kenangan soal kejadian memalukan yang dulu kejadian pas SMA. Atau kepikiran lagi soal tweet orang yang gak dikenal di Twitter yang bikin kesel gitu. Atau juga ya banyak ya, kayak bisa kepikiran soal kapan nikah, kapan punya anak, mungkin kepikiran soal jodoh juga. 1 jam, 2 jam, mata yang tadinya merem sekarang malah jadi melek banget. Dan lo pun akhirnya menatap langit-langit kamar dan mulai panik gitu. Karena apa? Karena nggak bisa tidur cuy. Padahal sebenarnya besok itu kerja jam 9 pagi. Nah semua itu terjadi karena pikiran yang lalu lalang di kepala. Yang kayaknya tuh nggak mau kemana-mana. Yang kayaknya muter-muter terus aja gitu, nggak berhenti. Mungkin saat ini lo sedang merasakan itu, atau mungkin sekarang malam ini juga ya lo lagi ngerasain itu banget di detik ini juga gitu ya, sebelum akhirnya mungkin lo nonton video ini. Dan pertanyaan terbesarnya adalah kenapa sih gitu, kalau lagi malam-malam kita tuh rawan banget sama overthinking. Nah, buat lo yang mau tahu kenapa malam-malam gini pikiran kita tuh rawan banget kemana-mana, lo ada di video yang tepat gitu. Jadi lo tarik nafas panjang ya, lo relax, dan lo simak satu video sebelum tidur ini sampai habis, biar lo bisa ngurangin overthinking di malam hari kali ini. Oke, pertama-tama lo nggak sendirian. Karena gini, selama live atau mentoring, dari pengalaman gue sebagai mentor juga, banyak orang dan menti yang cerita dan nanya gitu. Kalau malam hari tuh rentan banget sebenarnya sama overthinking. Nah, mikirin hal yang udah lewat atau antisipasi ke masa depan memang udah jadi hal yang wajar sebenarnya buat kita sebagai manusia. Dan kita juga udah sempat ngebahas juga sih beberapa video soal emosi cemas ini sebenarnya krusial buat survival kita. Jadi wajar banget gitu. Atau video tentang kinerja otak gitu ketika lagi cemas, itu udah sempat gue bahas juga. Tapi, meskipun ini wajar, kalau udah berlebihan banget sampai misalnya ngeganggu aktivitas sehari-hari, bahkan ngeganggu waktu tidur, ya itu berarti udah jadi masalah gitu. Nah, kalau menurut survei yang dilakukan sama ADAA, Anxiety and Depression Association of America, lebih dari 50% orang dewasa itu ngerasain kecemasan mereka di malam hari. Dan akhirnya itu ngaruh ke jadwal tidur mereka. Itu baru di Amerika, belum lagi kalau dihitung di dunia. Nah, kayak gitu ya. So, tenang aja, lo nggak sendirian kok mengalami ini. Dan sebenarnya, penelitian yang beneran gamblang meneliti overthinking di malam hari itu nggak terlalu banyak. Tapi secara mendasar sebenarnya ada banyak hal yang bisa jadi jawaban. Kenapa isi pikiran kita nyala terus ketika ada di malam hari? Terutama ketika kita mau tidur dan kadang jadi penyebab kita susah tidur. Sebenarnya alasannya ada beberapa. Pertama, malam hari adalah waktu ketika kita nggak beraktivitas. Dan di saat bersamaan, otak lo itu lagi memproses semua informasi yang lo terima sepanjang hari itu. Biasanya, waktu sebelum tidur itu bener-bener masa dimana lo mengekspresikan hari-hari lo gitu. Misalnya pas refleksi lo baru keinget nih, kalau tadi nggak sengaja salah ngomong di Zoom, atau hari ini kayaknya lebih banyak rebahan misalnya, daripada produktifnya. Biasanya kalau siang, kita lagi beraktivitas entah itu kerja, kuliah, sekolah, atau ngerjain suatu project. Jadinya jarang pikiran-pikiran itu jadi sorotan utama. Dan kalaupun kepikiran, biasanya nggak separah pas malam hari. Ini juga diperkuat sama pendapat dari konselor kesehatan mental dari Amerika, Nikki Treadway, yang bilang kalau biasanya pas siang hari, orang yang gampang cemas itu kedistraksi sama aktivitas-aktivitas mereka, dan ya fokus ngerjain itu gitu. Dan ketika malam hari, di mana gak ada pikiran yang mendistraksi, ya kita keinget lagi sih sama memori-memori ini. Buat sebagian orang mungkin pemikiran itu nggak dipikirin gitu ya, move on dan akhirnya ya udah tidur gitu, nggak jadi masalah. Tapi buat sebagian yang lain, hal-hal itu malah bikin ya kepikiran dan munculin juga skenario what if di kepala mereka, perasaan cemas dan overthinking gitu kan. Nah, selain karena di malam hari pikiran kita tuh nggak ada yang ngedistract, kecemasan di malam hari juga bisa dibikin karena ya kita kurang tidur gitu. Kalau kata salah satu profesor neuroscientist gitu ya, yang ngomongin soal tidur dan kesehatan mental, kurang tidur itu bikin respons di area emosional di otak kita. Jadi otak kita tuh sulit gitu buat mikir secara rasional. Akhirnya overthinking yang berujung pada kecemasan di malam hari ini itu bisa munculin gangguan-gangguan tidur. Nah, inilah yang akhirnya jadi potensi untuk terjadinya lingkaran setan. Kurang tidur jadi sumber kecemasan, dan di saat bersamaan kecemasan bisa ganggu jam tidur. Nah gitu ya. Dan ya sebenarnya menurut gue ini tuh wajar karena ya ilmu kayak gini nggak pernah diajarin sekolah gitu kan. Dan tapi nggak apa-apa. Ya untuk itulah kenapa 1% ada sebagai life school untuk ngajarin lo berbagai macam hal penting yang nggak diajarin di sekolah. Dan sebenarnya 1% percaya bahwa lingkaran setan ini bisa
pelan-pelan disadari dan dihentikan gitu. Lo bisa langsung sebenarnya kalau menurut gue cari bantuan di layanan 1%. Tapi sebelumnya juga lo bisa coba cara-cara ini dulu. Nah, cara-cara yang bakal gue sampaikan ini itu sebenarnya dirangkum dari salah satu pendapat dokter dari Harvard University dan juga dari salah satu pendapat spesialis gangguan tidur yang siapa tahu sebenarnya bisa ngebantu lo buat tidur. Pertama, sebenarnya normal banget ya buat diri lo bisa tidur dengan cepat. Salah satunya adalah dengan coba untuk mulai track waktu bangun tidur dan tidur lo. Karena kalau lo ngelakuin itu secara rutin, ya itu adalah kunci buat tidur yang baik. Karena lo bisa sadar, oh gue tuh tidur segini gitu. Dan di waktu ini. Dan ketika kayak gini. Nah gitu ya. Yang kedua, lo juga bisa coba untuk ngelakuin aktivitas-aktivitas kecil sebelum tidur. Misalnya tadarus, baca buku, nulis gratitude journal, atau apapun yang bisa ngebuat lo terasosiasi. Kalau misalnya lo lagi melakukan aktivitas ini, ya berarti abis ini lo bakal tidur. Atau ya bikin pembagian yang jelas gitu. Antara zona lo kerja, zona lo rebahan, dan zona lo buat tidur. Pembagian zona ini nanti juga bisa ngebantu tubuh lo untuk merasionalisasi dan mengasosiasikan ketika lo ada di zona buat tidur. Ya udah waktunya buat tidur gitu kan. Dan ketiga, kalau overthinkingnya terjadi waktu tidur, ya lo bisa aja gitu untuk ngelakuin beberapa tips yang udah pernah 1% kasih di video-video sebelumnya. Bisa mulai dengan journaling gitu ya. Dan lo juga bisa coba teknik relaksasi atau teknik misalnya bus driver gitu dan lain sebagainya. Kalau misalnya sebelumnya belum ada yang cocok, ya coba aja cari lebih banyak di YouTube 1%. Yang terakhir, karena kita tadi sempat bahas kalau overthinking itu terjadi karena bagian emosional di otak kita yang aktif. Kali ini sebenarnya lo bisa ngaktifin bagian rasional otak lo dengan mental activities yang simple. Contohnya misal kayak ngitung mundur dari angka 500 sampai 1 gitu. Atau sebaliknya 1 sampai 500. Dan selain ngalihin pikiran, sebenarnya mental activity kayak gini, kalau misalnya lo ngelakuin, itu bisa ngebantu lo buat tidur. Dan bisa aja memang lo yang nonton video ini ngerasa nggak cuma overthinking malam hari juga, tapi juga siang, tapi juga pagi gitu. Ya bisa juga pas kerja, atau pas lagi bengong, pas lagi mandi gitu. Jadi yang mau gue garis bawahi adalah sebenarnya overthinking itu terjadi pas memang lo lagi nggak ada aktivitas yang ngalihin lo dari pikiran-pikiran di kepala lo. Nah kalau misalnya lo mau tahu berbagai macam cara buat mengatasi overthinking dan kecemasan di masa depan, lo pengen tahu solusinya kayak gimana, lo pengen tahu diri lo tuh kenapa, saran gue, lo ikut webinar 1% yang judulnya adalah Atasi Kecemasan dan Overthinking gitu, di tanggal 21 Maret. Nah di webinar ini bakal ada dua pembicara yang oke banget, yaitu Kak Melisa gitu ya, psikolog 1%, dan Kak Nadia, mentor 1%, supaya lo bisa paham kenapa sih lo tuh overthinking gitu, kenapa sih lo tuh selalu cemas gitu, dan sekiranya gimana caranya supaya lo bisa ngurangin hal-hal itu dengan penjelasan yang mudah lo mengerti gitu. Dan selain interaksi langsung sama pembicaranya pas webinar gitu ya, lo bakal dapet rekaman webinarnya, jadi lo bisa tonton ulang, lo bisa masuk ke grup chat komunitas gitu ya, untuk ngebahas lebih lanjut tentang hal ini sama mentor 1% selama 3 hari berturut-turut gitu ya. Dan ya lo juga bakal tahu lo tuh kenapa gitu dari psikotes, dan lo juga bakal dapet tugas berupa worksheet supaya lo bisa nyelesain masalah lo gitu sih. Dan semua ini bisa lo dapetin dengan harga yang ada di layar. Nah, kalau misalnya lo pakai promo, tapi ya, lo bisa dapetin diskon sampai 25% dan terbatas buat lo yang nonton video ini aja. Kalau lo udah tertarik, ya langsung aja ya, lo klik link di description box buat tahu lebih lanjut, atau langsung aja ke website kita di 1%.net, karena siapa tahu nih ada layanan kita yang lain, atau ya lo pengen lihat-lihat webinarnya dulu ya, yang ternyata cocok sama lo gitu. Akhir kata, gue harap video ini ngasih lo insight ya tentang kenapa overthinking tuh bisa terjadi dan selalu terjadi pas malam hari, dan sekiranya gimana lo bisa atasi supaya lo bisa tidur nyenyak di malam ini gitu, dan seterusnya. Oke? Ya semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini bisa bikin lo belajar dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. Oke? Akhir kata, gue Evan dari 1%. Well, gue tunggu lo di webinar 1%. Oke? Thanks.